Om Swastiastu. Gatot Subroto. Gatot Subroto. Letnan Jenderal Gatot Subroto lahir di Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 10 Oktober 1907. Mengawali karir militer menjadi anggota Kenil. Bergabung dengan Kenil membuat Gatot Subroto paham dan mengerti bagaimana tentara seharusnya bertindak. Sebelumnya, Gatot Subroto juga sempat bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Gatot Subroto dikenal sebagai tentara yang solidar terhadap rakyat kecil. Beliau merupakan sosok pemimpin yang layak diapresiasi berkat jasa-jasanya. Pada saat Belanda berhasil didudukkan di Jepang, pada masa Perang Dunia Kedua, Gatot Subroto bergabung dengan PETA atau Pembela Tanah Air. Disinilah karir Gatot Subroto mulai merangkak naik. Setelah lulus dari pendidikan PETA, Gatot Subroto ditunjuk sebagai Komandan Kompi di Banyumas sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Komandan Batalion. Singkat cerita, setelah kemerdekaan Indonesia didapat, Gatot Subroto membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau yang disingkat dengan TKR. TKR inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia atau yang kita kenal dengan TNI pada masa ini. TKR dipimpin oleh Kolonel Sudirman, yang dimana Gatot Subroto menjabat sebagai kepala siasatnya. Pada tahun 1948 terjadi pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun, Jawa Timur, yang dimana berhasil diatasi dengan baik oleh TKR di bawah pimpinan Gatot Subroto. Berikut sedikit cuplikan pemberontakan tersebut. PKI di Madiun adalah puncak pertentangan ideologi dan politik antara beberapa partai di Indonesia. Akar dari pertentangan ini ialah tak jauh berbeda dari pemberontakan yang terjadi di Jawa Tengah. Di Sulawesi Selatan terjadi pemberontakan oleh KGSS atau Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan. Lagi-lagi, karena dinilai mahir dalam merancang strategi, Gatot Subroto ditunjuk untuk menumpas pemberontakan tersebut. Dan benar saja, Gatot Subroto berhasil pulang dengan membawa kemenangan. Berikut sedikit gambaran dari pemberontakan tersebut. Pemberontakan ini lebih disebabkan akibat ketidakpuasan para bekas pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk tentara republik dan demobilisasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Karena berhasil membawa kabar gembira tersebut, Gatot Subroto diangkat menjadi Panglima Tentara dan Teritorium atau TNI. Selama memimpin, Gatot Subroto dikenal sebagai pemimpin yang tegas, berani, disiplin, dan membela kaum yang tertindas. Oleh karena itu, pada tahun 1953, pada saat terjadi kerusuhan di Istana Negara, Gatot Subroto dituduh sebagai dalang dari kerusuhan tersebut. Dan pada saat itu juga, Gatot Subroto mengundurkan diri dari jabatannya sekaligus dari dinas militer. Namun, beliau kembali dipanggil oleh pemerintah untuk duduk dan menjabat sebagai Wakil Staf Angkatan Darat atau Wakasan. Dan lagi, seperti yang kita ketahui, Gatot Subroto mahir dalam merancang strategi. Pada tahun 1956, beliau berhasil memberantas pemberontakan oleh PRRI atau Permesta yang ada di Sumatera dan Sulawesi Utara. Dan akhirnya, pada tanggal 11 Juni 1962, Gatot Subroto meninggal dunia di Jakarta di usianya yang menginjak 55 tahun. Pangkat terakhir yang disandang beliau adalah Letnan Jenderal. Pantas saja beliau menyandang pangkat tertinggi di bidangnya, mengingat jasa beliau yang tidak bisa kita anggap remeh. Beliau adalah pengegas dibentuknya Tentara Gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara atau yang disingkat dengan AKABRI pada tahun 1965. Melengkapi pangkatnya, seminggu setelah beliau dimakamkan di Desa Mulyoharjo, Unggaran, Yogyakarta, gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional menurut SK Presiden RI nomor 222
tanggal 18 Juni 1962 disematkan kepadanya. Dan pada saat ini, nama beliau kita kenal sebagai nama jalan yang ada di kota Denpasar, yaitu Jalan Gatot Subroto. Nama beliau kita kenal sebagai nama jalan yang ada di kota Denpasar, yaitu Jalan Gatot Subroto. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai salah satu pahlawan Indonesia, yaitu Gatot Subroto. Alasan saya mengapa memilih Gatot Subroto, karena Gatot Subroto memiliki karir militer yang unik dalam kemerdekaan Indonesia. Saya, Ida Bagus Gedijantika Manoba, nomor absen 11 dari 11 MIPA 1. Salam histori, saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.